Halo, nama saya Yohanes Bagus Wijaya, NIM 185214044. Judul saya yaitu pengaruh Galvalum terhadap percepatan usaha pengeringan ikan laut. Bab 2. Landasan teori. A. Baja karbon. Baja karbon adalah material logam yang berbentuk dari unsur-unsur zat tertentu. Ada beberapa macam baja karbon, yaitu baja karbon rendah atau low carbon steel, baja karbon medium, baja karbon tinggi. Untuk bahan baja karbon yang cocok untuk Galvalum adalah baja karbon rendah, karena memiliki kekuatan yang baik dan memiliki daya tahan panas terhadap cahaya matahari. Bahan dari Galvalum adalah aluminium 55%, seng 43%, dan silikon 1,5%. Yang kedua, galvanisasi. Material seng atau zinc yang mempunyai tingkat konsentrasi kemurnian tinggi 99,7% dan berfungsi untuk melapisi baja besi atau baja ringan untuk mencegah terjadinya korosi atau karat. Tanpa lapisan seng logam akan lebih cepat mengalami korosi. Galvalum. Material Galvalum merupakan lempengan besi dan baja yang dilapisi campuran aluminium, seng, dan silikon. Galvalum menghasilkan ketahanan korosi yang sangat bagus dan superior untuk aplikasi coating galvanis baik pada lingkungan perkotaan, industri, laut, dan lingkungan laut yang sangat korosif. Pada awalnya laju korosi pada Galvalum cukup tinggi, karena terkorosinya daerah zinc pada paduan tersebut yang kemudian menjadi proteksi karbon seperti anoda karbon pada sudut-sudut potong lembaran Galvalum. Hal ini terjadi pada lingkungan apapun, sementara aluminium menghasilkan perlindungan galvanik hanya pada lingkungan laut dan klorida. Yang D. Prinsip kerja galvanis. Galvanisasi atau galvanization merupakan pelapisan logam besi atau baja dengan jenis logam lain agar memiliki ketahanan terhadap korosi. Logam pelapis yang dipilih adalah seng atau Zn karena sifatnya yang tahan karat. Seng juga memiliki titik leleh yang lebih rendah karena proses galvanisasi dilakukan dengan cara mencelupkan logam besi ke dalam seng cair bersuhu sangat tinggi atau dikenal dengan hot dip galvanizing. Proses galvanisasi atau hot dip galvanizing dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu tahap persiapan, yang kedua tahap pencelupan atau galvanizing, yang ketiga tahap pendinginan atau quenching. Setelah melewati proses galvanizing, besi atau baju akan relatif menjadi awet dan tahan karat karena material ini telah dilapisi bahan anti karat. Besi galvanis memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan besi non-galvanizing. Material besi galvanis banyak diaplikasikan untuk konstruksi di area ruang luar, seperti pagar dan gerbang bangunan dan railing balkon. Yang E. Komponen utama galvanis dan fungsinya. Beberapa komponen utama sebagai galvanis dijelaskan pada uraian di bawah ini. A. Hot dip galvanizing atau HDG. B. Pragalvanisasi. E. Elektrogalvanisasi. Yang A. Hot dip galvanizing atau HDG memiliki komponen ini dilakukan dengan cara merendam galvanizing logam dasar ke dalam kolam seng. Selama tahap perendaman, cairan seng sepenuhnya akan dilapisi logam pada permukaan terluarnya. Penggunaan larutan cairan seng untuk melapisi seng minimal 98% murni unsur seng. Proses galvanizing dilakukan pada suhu sekitar 440 derajat sampai 460 derajat Celcius yang bertujuan untuk menghilangkan sisa oksida. Yang B.
Proses galvanisasi. Metode proses galvanisasi yaitu proses yang cepat karena gulungan besar lembaran baja bisa digalvanisasi dengan lapisan yang seragam. Tetapi memiliki kelemahan saat fabrikasi logam pragalvanisasi dimulai. Namun saat gulungan besar lembaran dipotong menjadi ukuran yang kecil, tepi tempat logam dipotong tidak dilapisi seng. Yang ketiga, elektrogalvanisasi. Elektrogalvanisasi memiliki arus listrik dalam larutan elektrolit untuk mentransfer ion seng ke dalam logam dasar. Pada tahap ini dilakukan pengurangan ion-ion seng muatan positif jadi seng. Keunggulan dari metode ini yaitu lapisan terjamin seragam, melapisi anti karat, lebih banyak dan waktu lebih singkat, lapisan lebih terang dan lebih bagus. Tujuan pustaka. Galvalum sangat bermanfaat memenuhi kebutuhan masyarakat, digunakan untuk rangka atap bangunan. Galvalum banyak digunakan di lingkungan manusia serta lingkungan perkotaan maupun di lingkungan laut. Galvalum pertama kali dipopulerkan pada tahun 2000. Paduan ini memiliki keterbatasan pada proteksi katodik dan kurang tahan pada kondisi alkali yang membuatnya mengalami weathering, discolorization, dan wet storage staining. Sekitar 3 tahun, kurva laju korosi waktu kontak menghasilkan slope yang berjenjang yang menunjukkan adanya perubahan dari fase aktif kemungkinan dari zinc dan pasif dari sifat aluminium. Ketebalan coating adalah jarak antara permukaan interface logam dasar dengan pelapis dan lapisan terluar permukaan coating. Ketebalan deposit dapat dihitung dengan menggunakan volume deposit. Volume dari deposit didapat dari produk loss area coated surface ketebalan tinggi H dengan H sama dengan V per A dan densitas dari deposit D dengan persamaan sebagai D sama dengan W per V sehingga H sama dengan V per AV sama dengan W per AD. Lapisan zinc dikenal sebagai pelapis yang memiliki karakteristik ketahanan yang baik terhadap korosi. Hal ini dikarenakan logam zinc memiliki nilai potensial sel lebih negatif dibanding dengan logam lain yaitu krom, tembaga, dan nikel. Secara umum zinc alloy meningkatkan ketahanan korosi lebih baik, tetapi memiliki kelemahan yaitu pelaksanaan elektrolisasi yang rumit. Sekian dan terima kasih.